Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, dosen pembimbing dan guru penguji ujian PPG tahun 2025. Perkenalkan saya, nama Fathur Rosi, salah satu guru SD Negeri Joglo 10 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG PAI batch 2 dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor ujian 311416001370, nomor induk mahasiswa 425001510. Pada hari ini Selasa 14 Oktober 2025 saya akan melakukan praktek uji kinerja dalam jabatan di kelas 6 SD pada materi hidup damai dengan saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, tentu kita harus membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, Bapak ingin tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih hafal? Masih. Coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Lalu ya, sebelum mulai pada pelajaran hari ini kan pasti ada kesiapan. Sudah siapkah hari ini untuk belajar? Sudah siap. Sudah siap. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah siap, coba berdiri. Bapak ingin mengecek kesiapan dan perlengkapan anak-anak yang belajar hari ini. Coba berdiri. Coba berdiri. Wah. Aman ya semuanya? Lengkap semuanya ya? Lengkap. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Sudah siap? Sudah. Mari teman-teman kita belajar berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita berdoa, pembiasaan kita ngapain? Membaca surah pendek. Ayo keluarkan juz amanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم الله بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqqa bil hawaiju wa husnul watini wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala ali washabihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentu Bapak akan mendata kehadiran kalian semuanya. Baik, Bapak absen ya. Abian hadir, alhamdulillah hadir. Abi Maulana, Abizar, Aisyah Husna, Aisyah Nayara, Akbar Ibrahim, Alesha, oh ya, Ali Ashraf, Andi, Arkan, Aulia, Ayesa, Fawas, Joko, Khairul Azam, Maulana Malik Ibrahim, hadir. Alhamdulillah hadir semua. Semoga Pancasila akulah pendukungmu, patriot proklamasi dan untukmu, Pancasila sang negara, rakyat adil nomor sentosa, iman bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika masuk untuk belajar di sekolah ini? Senang dan gembira? Tentunya semangat. Iya, karena kenapa? Belajar itu sangat penting. Hidup damai, saling memaafkan. Hidup damai, saling memaafkan. Hidup damai, saling memaafkan. Jadi siapa ingin damai hidupnya, tentu saling memaafkan. Pengen damai enggak hidupnya? Pengen. Berarti saling memaafkan. Pengen rukun enggak hidupnya? Pengen. Tentu saling memaafkan. Baik anak-anak. Jadi untuk menjadi orang hidup yang damai, ya, harus saling memaafkan. Baik. Lihat foto saya. Oh. Cakep apa atau tidak? Cakep enggak? Cakep. Kalau ganteng tidak? Ganteng. Tuh. Jadi materi hari ini hidup damai dengan saling memaafkan. Barang siapa yang hidupnya ingin damai, rukun, tidak terusik, tidak mau dicela, maka harus saling memaafkan.
Misalnya saya punya salah, terus kamu punya salah ke saya ya. Saya punya salah ke kamu. Dibalik. Saya punya salah ke kamu. Kamu pengen damai nggak hidupnya? Pengen. Saya minta maaf dan kamu juga saling memaafkan hidupnya tenang nggak? Tenang. Kalau orang banyak musuh, di mana-mana jadi ketakutan. Pengen ke sana, musuhnya Abizar. Pengen ke sana, musuhnya Fajar. Pengen ke sana, musuhnya Ali. Ya, karena kenapa? Hidupnya nggak ada. Kalau damai, enak tidur, nyenyak nggak kepikiran. Itu yang kita perlu hari ini. Jadi untuk hidup damai, saling memaafkan. Karena 4 bulan lagi kita akan menghadapi saling memaafkan. Oke, baik. Maka materi hari ini adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Oke. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa aja? Menyebutkan arti maaf dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya pernyataan penyesalan. Yang selanjutnya, menyebutkan adab-adab hikmahnya menyatakan penyesalan dan memaafkan. Arti maaf dan memaafkan. Pertama, kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Kata maaf di dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus kesalahan. Satu contoh. Nih, satu contoh ya. Kamu punya salah sama bapak. Nggak ngerjain tugas. Nggak mau ngafalin. Ya kan? Kesalahan nggak itu? Nah, bapak maafkan. Nah, ya, bapak maaf. Bapak maafkan. Nggak ada dusta di antara kita. Dan tidak ada salah di antara kita. Itu saya dengan saya dengan Abizar. Masa saya dengan bapak? Saya salah saya apa? Saya salah apa? Begitu. Kalau misalnya salah di antara teman, tadi kan salah di antara saya dengan Oke, ya. Antara nggak ngerjain tugas dan mau ngafalin itu kesalahan. Tapi kalau kamu punya kesalahan sama teman nih, suka ngebully, suka mencaci maki, itu suatu kesalahan tidak? Kesalahan. Makanya yang dinamakan al-afu menghapus. Kamu nggak ada salah karena saya maafkan. Nah, karena kalau sudah memaafkan hati tenang, nggak ada rasa dendam. Karena kenapa? Sudah memaafkan, menghapus kesalahan-kesalahan. Ya? Tenang nggak kalau saling memaafkan? Nggak ada dosa. Yang selanjutnya dalam KBBI, kata maaf artinya ungkapan penyesalan. Oleh sebab itu, kata maaf dapat diartikan dengan ungkapan penyesalan. Abizar, maafin ya. Iya, Pak. Kemarin nyolong duit kamu 100.000. Begitu kira-kira ya? Nah, terus karena saya jujur, dimaafin nggak? Maafin. Oh, maafin. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Abizar. Yang selanjutnya, mengapa harus memaafkan? Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Apa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, setiap anak Nabi Adam melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang punya salah
adalah orang yang mau bertaubat artinya kita salah sama teman. Maafin ya, tadi nggak sengaja senggol sampai jatuh ke lantai 2 misalnya. Tapi nauzubillah, semoga sehat-sehat walafiat semuanya. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati, hatinya rendah, kagak congkak sombong loh. Lu harus minta maaf sama gua. Lu harus minta maaf. Gua jagoan. Nah, itu namanya orang yang tinggi hati. Kalau rendah hati beda. Maafin ya. Ya, Bang. Tadi cuma ketupit doang. Ya, Bang. Nggak terasa, coba cubit lagi. Itu tandanya kita besar besar hati artinya rendah rendah hati, orangnya nggak sombong. Kayak saya nggak pernah sombong. Kalian bikin kesalahan sama saya maafkan. Permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Nah, orangnya tulus, emang bener-bener minta maaf. Beda orang karena diterpaksa, gue minta maaf sama lu sih ini gua duluan. Nah, itu yang enggak tulus minta maaf. Tapi orang yang tulus minta maaf, dia akan membawa sejuk hatinya, damai. Contohnya, Abizar, Bapak minta maaf ya. Ya, Pak. Karena Bapak tadi sempat nyinggung perasaan kamu. Ya, Pak. Dan Bapak minta maaf ya. Ya, Pak. Kita nggak ada salah di antara kita. Ya, Pak. Oke, baik. Itu namanya orang tulus memaafkan. Yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan, harta, atau lainnya, hendaklah meminta halal dan maafnya. Sekarang juga. Sekarang punya salah, siapa punya salah? Harus minta maaf. Ya, nggak boleh ditunda-tunda. Kata si Andi, gua minta maaf nanti aja kali ya, pas lebaran. Nggak taunya kepleset di tangga. Tiung. Meninggoy. Karena menunda kebaikan untuk meminta maaf. Tuh, hendaklah minta maaf segera. Takutnya kenapa? Kepleset taunya meninggoy. Ya kan? Itu yang nggak boleh menunda-nunda kebaikan. Ya, maka dari itu kata Rasul, setiap kebaikan harus disegerakan. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Abizar baca. Baca Abizar. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang yang menyakitinya. Penduduk Tahfif yang melempar beliau pun dimaafkan. Beliau tidak pernah menyimpan rasa dendam. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Oke, Rasulullah itu memaafkan orang yang menyakiti. Tahukah cerita daripada Rasulullah itu? Karena ketulusan Rasulullah, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pengemis Yahudi yang ada di Madinah, yang selalu mencaci maki Rasulullah, masuk Islam lantaran kebesaran hati Rasulullah. Rasulullah selalu memaafkan siapapun yang menganiaya Rasulullah. Itu Rasulullah. Lah coba kita, lu aniaya, gue sabet loh. Nah, tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Jadi tidak seperti kita. Adab menyatakan penyesalan, mengakui kesalahan. Adab menyatakan penyesalan. Mengakui kesalahan, menyesali kesalahannya, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya, jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. Oke, adab
menyatakan penyesalan. Adab menyatakan penyesalan tadi sudah dibaca oleh Ananda Alfia. 1, mengakui kesalahan. Nggak ada orang minta maaf tiba-tiba, gue nggak salah, minta maaf ya, tadi gue jorok lu, maaf ya. Itu bukan adabnya, bukan adab. Yang maksud adab itu mengakui kesalahan begini. Abizar, kamu mulu sini. Siapa ini namanya? Malik. Bapak tadi sempat nyinggung perasaan kamu loh. Maafin Bapak ya. Iya, saya maafin. Ya. 0-0 ya. Kita mulai dari 0. Nah, pertama, menyesali kesalahannya, menyesali. Lik. Maafin Bapak ya. Bapak nyesel banget tadi. Bapak kira ini Malik. Kagak nangis. Ternyata nangis. Maafin ya. Nah, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tadi sungguh-sungguh. Maafin ya. Oke? Oke. Jika bertekad untuk tidak mengulanginya, jika berupa harta mengembalikan hak yang diambilnya. Kalau harta, tadi Bapak ambil duit 100.000. Nih. Maaf ya. Nah, itu mengembalikan. Semuanya ada adabnya. Ya, ada adabnya. Jadi bukan nggak ada adabnya, semuanya pasti ada adab. Walaupun kita salah, maafin gue ya, maafin gue. Bukan adab itu namanya. Itu namanya nggak punya adab untuk menyatakan penyesalan. Mengapa harus memaafkan? Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah 2 ayat 263 yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Dalam konteks Al-Qur'an ini mengatakan perkataan yang baik lebih baik daripada orang yang sedekah diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik adalah lebih baik daripada orang yang sedekah tapi diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Satu contoh, saya ngasih Abizar nggak mampu kan beli makanan di bawah, ini buat jajan, kasihan banget sih. Nah, itu menyakit. Walaupun Bapak sedekah, tapi perkataannya menyakiti Abi. Yang seperti itu lebih baik perkataan yang baik, yang ma'ruf. Misalnya satu contoh, wah Abizar hari ini ganteng banget, Masya Allah. Abizar udah wangi, rambutnya rapi, terus unyu-unyu. Nah, ya, itu lebih baik daripada orang yang sedekah, tapi sambil menyakiti dengan perkataannya. Nih, kasihan, nih goceng buat Abizar. Nah, kasihan banget, nggak mampu ya. Nah, itu yang menyakiti, yang tidak boleh, ya, yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis ya. Adab memberi maaf yang baik, ikhlas karena Allah, melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam, dan menghilangkan amarah. Itu adab memberi maaf yang baik. Ya, ada adabnya, perasaannya. Kalau kita memaafkan orang, ini harus ada di dalam hati kita. Ikhlas karena Allah, melepaskan hak membalas, aturan saya punya hak untuk balas dendam, kita hilangkan. Itu namanya memberi maaf yang baik, menghapus rasa sakit hati. Terus tidak menyisakan dendam dan menghilangkan amarah. Itu orang yang memberi maaf dengan cara baik. Jadi beda. Orang kan ada orang
apa namanya, terpaksa memaafkan. Ya udah Bizar, gue maafin lu. Udah, gue minta maaf juga ya. Nah, itu nggak ikhlas itu namanya. Ya, yang ikhlas seperti ini, yang benar. Ikhlas karena Allah, melepaskan hak membalas, tidak menuntut denda atau syarat. Baik, hikmah menyatakan penyesalan. 1. Coba baca bareng. 1. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. 5. 6. Tepuk tangan untuk kita. Hei. Oke. Bapak ingin bertanya untuk merefleksi diri. Apakah aku mudah memaafkan orang lain? Apakah aku mudah memaafkan orang lain? Serius? Serius. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah aku pernah meminta maaf saat salah? Pernah. Selanjutnya, apakah aku masih menyimpan dendam? Tidak. Terus, apakah aku meneladani sikap pemaaf Rasulullah? Tentu iya. Terima kasih. Terus, nih Bapak, coba contohin cara minta maaf yang benar. Abizar sama Malik sini. Abizar, Malik sini. Cara memaafkan yang benar. Yang benar. Yang benar. Malik, minta maaf ya. Iya, aku maafin kok. Ya, maafin. Iya. Nah, bagus. Nah, itu. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Abizar dan Malik. Seperti itu tadi ya. Cara meminta maaf dengan nada penyesalan. Nah, coba saya contohin lagi. Abian sini sama Bapak. Nah. Contoh. Ting. Nah. Ini Kang. Saya Bapak kasih contoh ya. Abian. Iya, Pak. Abian. Iya, Pak. Bapak tadi berbuat salah deh. Nggak sengaja nyinggung perasaan Abian. Iya, Pak. Kira-kira Abian memaafkan kesalahan Bapak nggak? Maafin dong. Maafin. Iya, Bapak nyesel banget. Terus Bapak merasa bersalah. Terus pikiran Bapak kemana-mana karena belum minta maaf. Belum minta maaf. Maka hari ini Bapak ketemu Abian, Bapak minta maaf ya. Iya, Pak. Tadi duitnya merasa keambil nggak sama Bapak? Iya, Pak. Berapa? Goceng, Pak. Goceng. Yaudah jangan ini ya. Iya, Pak. Udah. Kasih, Pak. Ya maafin Bapak ya. Iya, Pak. Nggak ada dosa di antara Tak. karena kita sudah saling memaafkan. 0-0. Ya. Maafin ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik anak-anak. Itulah cara kita minta maaf. Ya. Ya, betul. Nah, yuk diisi ya. Diisi. Iya. Hai. Ya, diisi. Ayo. Ayo. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik, kita kumpulkan. Kumpulkan ketua kelas, mana ketua kelasnya? Ya, lihat. Ayo, kumpulin ke Hema, kumpulin. Ya.
Arti kata maaf dalam Al-Quran? Jawab, al-afu. 2. Mengapa kita dianjurkan untuk saling memaafkan? Jawab, karena kita tidak boleh menyimpan rasa dendam. 3. Sebutkan 2 hikmah menyatakan penyesalan. Jawab, merasa bersalah dan meminta maaf. 4. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan dalam memaafkan? Jawab, kita tidak boleh mempunyai rasa dendam. 5. Apa akibatnya jika seseorang tidak mau memaafkan? Jawab, akan mendapat dosa jika tidak memaafkan. Masya Allah, jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk Zelda. Yang pertama, untuk refleksi kita, apakah aku mudah memaafkan orang lain? Tentu mudah. Yang selanjutnya, apakah aku pernah meminta maaf saat salah? Tentu pernah minta maaf. Yang selanjutnya, apakah aku masih menyimpan dendam? Jawabannya tidak. Selanjutnya, apakah aku meneladani sikap pemaaf Rasulullah? Tentu iya, meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini ya merupakan ilmu yang barokah dan bermanfaat di dunia sampai akhirat. Demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo, Hema. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, akhiri kita dengan baca doa, dan apa yang kita pelajari merupakan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.